Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 1191. Setelah sepakat dengan Aurora untuk menonton pertandingannya, Charlie mengajaknya kembali ke tempat perjamuan. Pada saat ini, beberapa tamu sudah datang dan suasana berangsur-angsur menjadi hangat. Ketika Tuan Moore mendengar Charlie datang, dia segera keluar untuk menyapa. Tetapi ketika dia keluar, Charlie sedang pergi bersama Aurora. Segera setelah Charlie kembali, Tuan Moore menyambutnya dan berkata dengan gembira, "Oh, Tuan Wade, sudah lama tidak melihat Anda." Charlie memandang lelaki tua dari keluarga Moore dan tersenyum sedikit. "Tuan Moore, Anda terlihat sangat kuat dan bersemangat. Apakah kesehatanmu baik-baik saja?" Tuan Moore berkata dengan penuh syukur. "Tuan Wade, ini berkat Anda." Orang tua yang tadinya sekarat dapat memperoleh kembali masa muda keduanya. Tuan Moore bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, bagaimana kabarmu?" Charlie mengangguk dan tersenyum. "Aku baik-baik saja. Sama seperti sebelum." Song lelaki tua itu berkata dengan samar, "Tuan Wade, Anda tampaknya sedikit tidak senang dengan keluarga Webb sebelum ini. Sejak perjamuan ulang tahun itu, apakah keluarga Webb mempersulit Anda?" Charlie tersenyum dan berkata, "Apa yang bisa mereka lakukan jika mereka membuat segalanya menjadi sulit? Mereka tidak lebih dari sekelompok badut yang melompat di atas balok." Ekspresi Tuan Moore penuh dengan kekaguman. Dia tahu Charlie memiliki kemampuan setinggi langit. Meskipun keluarga Webb adalah keluarga pertama di wilayah selatan, mereka tidak akan bisa menyakiti Tuan Wade. Pada saat ini, Reben datang dan berbisik di telinga lelaki tua itu, "Kakek, Tuan Koch dari East Cliff sudah tiba di sini." Tuan Moore berkata dengan terkejut, "Tuan Koch benar-benar datang?" "Ya," Reben berkata. "Mobil Tuan Koch baru saja memasuki area villa. Dia akan segera tiba." Tuan Moore mengangguk dan berkata, "Panggil Jasmine. Kita keluar bersama untuk menemuimunya." Tuan Moore berbalik dan berkata kepada Charlie dengan wajah meminta maaf, "Tuan Wade, tolong maafkan. Saya tidak menyapa Anda dengan baik. Ada tamu terhormat yang datang dari jauh dari East Cliff. Saya akan keluar menyambutnya." Charlie tidak menganggapnya serius, dan mengangguk ringan. Di sisi lain, Isaac sedikit terkejut. Dia berbisik kepada Charlie, "Tuan, keluarga Koch dari East Cliff ini adalah keluarga kelas 1. Kekuatan keseluruhannya dapat berada di peringkat ke-6 atau ke-7 di East Cliff. Kekayaan mereka jauh di bawah keluarga Wade. Namun demikian, aset keluarga mereka mencapai sekitar 5 atau 600 miliar. Keluarga Moore hanya 100 miliar lebih. Masuk akal keluarga Koch memandang rendah keluarga Moore. Itu alasan tuan muda mereka yang datang ke sini." Charlie tersenyum ringan dan berkata, "Meskipun saya tidak tahu situasi spesifik keluarga Koch, dengan kekuatan keluarga Koch, di tempat seperti East Cliff di mana naga dan harimau berjongkok disembunyikan, sangat sulit untuk melangkah lebih jauh. Menurutmu apa yang akan mereka lakukan jika mereka bisa?" Isaac memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, "Jika mereka tidak bisa menguasai East Cliff, mereka akan penetrasi ke daerah sekitarnya." Isaac bertanya dengan heran, "Tuan, maksud Anda keluarga Koch mungkin ingin berkembang di Aurus Hill?" Charlie tersenyum dan berkata, "Aurus Hill hanyalah batu loncatan. Keluarga Koch pasti menyadari bahwa kali ini adalah kesempatan yang baik untuk pergi ke selatan. Karena keluarga Webb sudah turun peringkat dari posisi pertama di wilayah selatan. Poinnya sekarang adalah, siapa yang akan menjadi keluarga peringkat pertama di selatan Sungai Yangtze. Meskipun kekuatan keluarga Moore sedikit lebih lemah, bukan berarti tidak memiliki kesempatan. Jika saya adalah kepala keluarga Koch, saya harus menemukan keluarga yang relatif kuat di wilayah selatan. Kemudian bersatu dengannya untuk membantunya menjadi keluarga pertama di wilayah selatan. Dan saya akan meminta keluarga itu untuk setia dan menjadi kekuatan pelapis. Dalam hal ini, saya setara dengan memperluas tentakel saya ke wilayah selatan. Dan pada saat yang sama meletakkan fondasi di wilayah selatan." Isaac berkata, "Tuan, saya mengerti apa yang Anda maksud. Tampaknya keluarga Koch ingin bekerja sama dengan keluarga Moore." Charlie mengangguk. Keluarga Koch datang untuk menghadiri pesta ulang tahun Nona Moore saat ini.
Saya kira mereka memiliki pemikiran yang lebih dalam. Dan mereka bahkan mungkin ingin menjadi besan keluarga Moore. Bab 1192. Ishak mengerutkan kening dan berkata, Tuan, keluarga Koch mungkin tidak melirik keluarga Moore untuk menjadi besan. Charlie tersenyum dan berkata, kuncinya tergantung pada status orang yang dikirim keluarga Koch untuk menikahi Jasmine. Jika yang datang adalah putra tertua atau cucu tertua dari keluarga Koch, maka kemungkinannya memang sedikit kecil. Tetapi jika yang datang hanya salah satu dari banyak keturunan dan mungkin tidak terlalu kuat statusnya, keluarga Koch tidak akan kehilangan apapun, kan? Ishak berkata sambil berpikir, menurut apa yang Anda katakan, itu memang bukan kerugian. Keluarga Koch tampaknya cukup makmur. Di antara anak-anak muda dari generasi ini, mungkin ada 6 atau 7 laki-laki. Charlie berkata, perkawinan antar keluarga ini seperti taktik Tianji saat pacuan kuda. Kekuatan keseluruhan pihak lain lebih kuat darimu. Itu bukan berarti semua kudanya akan lebih kuat dari kuda terbaikmu. Mungkin kudanya yang paling lemah tidak sebaik kuda milikmu. Ishak mengangguk lagi dan lagi. Tuan muda, apa yang Anda katakan sangat masuk akal. Saya mendapat ilmu baru lagi dari Anda. Charlie melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kamu telah mengakar di Aurus Hill selama bertahun-tahun. Aku yakin kamu memahami kebenaran ini. Bahkan jika kamu tidak ingin memahaminya, kamu bisa mengetahuinya dengan sekali klik. Pada saat ini, Paul yang dari tadi diam saja dengan segelas anggur tidak jauh, sangat terkesan dengan Charlie. Kesannya terhadap Charlie telah berubah lagi, menjadi semakin kagum. Karena dia tidak pernah membayangkan bahwa seluruh kelas atas Aurus Hill akan sangat menghormati Charlie. Pada saat ini, orang yang berada di samping Charlie dan berbisik kepadanya adalah juru bicara keluarga Wade di Aurus Hill. Bahkan dia sangat menghormati Charlie, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh Charlie di Aurus Hill. Pada saat ini, seseorang di aula perjamuan tiba-tiba berteriak, Tuan muda ketiga dari keluarga Koch di Eastcliff ada di sini. Kalimat ini menyebabkan kegemparan di seluruh aula perjamuan. Keluarga Koch Eastcliff menempati peringkat 10 besar dalam kekuatan Eastcliff. Total aset mereka lebih dari 500 miliar yuan. Latar belakang keluarga yang kuat dan kekayaan yang luar biasa. Dalam hal ukuran aset saja, keluarga Koch setidaknya 5 kali lebih besar dari keluarga Moore. Tuan muda ketiga dari keluarga Koch datang ke Aurus Hill untuk menghadiri pesta ulang tahun nona tertua dari keluarga Moore. Seseorang bahkan berseru, apakah keluarga Koch ingin menjadi besan keluarga Moore? Orang lain berkata, sangat mungkin. Nona Moore sangat cantik, temperamental, dan sangat cakap. Di mata keluarga besar Eastcliff, dia pasti menantu yang baik. Ishak berkata kepada Charlie, Tuan muda ketiga keluarga Koch ini memiliki posisi bagus di keluarga Koch. Charlie bertanya dengan penuh minat, bagaimana menurutmu? Ishak menjelaskan, keluarga Koch memiliki total 4 laki-laki di generasi sebelumnya. Masing-masing memiliki setidaknya 2 anak, dan masing-masing memiliki seorang putra. Tuan muda ketiga ini adalah satu-satunya putra dari anak kedua keluarga Koch. Keluarga Koch, meskipun dia adalah yang tertua ketiga, tetapi kekuatan dan pengaruhnya menempati peringkat kedua. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya keluarga Koch ingin menggunakan kuda level sedang untuk menandingi kuda teratas keluarga Moore. Ishak tersenyum sedikit dan berkata, saya tidak berpikir Nona Moore akan menyukainya. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu mengatakan ini? Ishak berkata dengan serius, Tuan muda, Anda seharusnya dapat melihatnya. Mata Nona Moore hanya berkilauan untuk Anda. Saya percaya Nona Moore pasti menyukai Anda daripada tuan muda ketiga dari keluarga Koch. Jika dibandingkan dengan Anda, semua tuan muda dari keluarga Koch tidak akan sebaik dirimu di mata Nona Moore. Charlie melambaikan tangannya dan berkata, jangan membicarakan hal-hal seperti ini di masa depan. Nona Jasmine belum menikah, dan saya seorang pria yang sudah menikah. Jika yang kamu katakan ini menyebar, bisa memengaruhi reputasinya. Saya mengerti. Ishak mengangguk dan berkata, Tuan muda, jangan khawatir. Saya membahas ini hanya dengan Anda. Bab 1193. Segera, seorang pemuda berpakaian cerah masuk, dikelilingi oleh keluarga Moore.
Reben dan ayahnya, Tyler, mengikuti pemuda itu dengan penuh perhatian. Tuan Moore dan Jasmine juga mengikuti, tetapi ekspresi Jasmine sedikit dingin. Charlie menatap pemuda itu, usianya sekitar 27 atau 28 tahun, dengan ekspresi yang sangat arogan. Ishak di samping berkata dengan ringan, "Saya melihat tuan muda ketiga dari keluarga Koch ini, sepertinya seekor naga yang datang ke kolam ikan. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa ada naga asli yang tinggal di kolam ikan di Aurus Hill." Charlie sedikit tersenyum, tidak setuju dengan kata-katanya. Faktanya, Charlie tidak peduli jika ada yang menyombongkan diri di depannya. Tidak peduli seberapa sombongnya orang lain, itu urusan mereka sendiri. Selama mereka tidak berlagak dan menyakiti dirinya sendiri, dia tidak peduli. Ada seruan di antara kerumunan. Banyak yang tidak menyangka bahwa tuan muda ketiga dari keluarga Koch benar-benar datang. Di antara mereka, ada beberapa keluarga kelas bawah yang ingin menjalin hubungan dengan keluarga Koch. Mereka memandang tuan muda ketiga keluarga Koch seperti kucing rakus yang melihat daging dan ikan. Keluarga Moore menemani tuan muda ketiga dari keluarga Koch ke aula komunikasi. Tuan Moore memimpin untuk membawa Charlie, dan memperkenalkan Charlie dengan hormat. Tuan Moore berkata, "Tuan muda ketiga, ini adalah Tuan Wade yang terkenal di Aurus Hill. Dia adalah penyelamat saya, sama seperti Anda. Dia adalah pemuda berbakat di antara pemuda lain." Tuan muda ketiga dari keluarga Koch memandang Charlie sejenak, dan merasa bahwa tidak ada yang istimewa dari anak ini. Dia tidak lebih dari orang biasa yang berdandan. Tuan muda ketiga dari keluarga Koch hendak mengejek Charlie dengan jijik. Tetapi dia melihat sekilas Ishak. Tuan muda ketiga dari keluarga Koch tentu saja mengenal Ishak. Bagaimanapun, Ishak bagian dari keluarga Wade. Selain itu, kekuatan keluarga Wade jauh di atas keluarga Koch. Bahkan keluarga Koch ingin menjilat keluarga Wade. Jadi dia terkejut saat melihat Ishak ada di sini. Kemudian dia menatap Charlie lagi. Dai berpikir ada Ishak di sini dan anak ini bermarga Wade. Apakah dia tuan muda dari keluarga Wade? Memikirkan hal ini, tuan muda ketiga dari keluarga Koch dengan sopan berkata kepada Charlie, "Oh, ternyata tuan muda Wade. Saya menantikan kesempatan ini sejak lama. Beberapa waktu yang lalu, saya ingin mengunjungi rumah keluarga Wade, tetapi saya tidak pernah bisa melakukannya. Saya tidak menyangka akan bertemu di sini." Charlie tersenyum ringan dan berkata, "Anda salah menilai saya. Saya bukan tuan muda dari keluarga Wade. Kebetulan saja saya bermarga Wade." Tuan muda ketiga dari keluarga Koch buru-buru memandang Ishak dan bertanya dengan hormat, "Tuan Cameron, Anda berasal dari keluarga Wade. Bukankah ini tuan muda dari keluarga Wade?" Ishak tersenyum dan berkata, "Kamu sudah mendengarkan. Dia kebetulan saja bermarga Wade." Tuan muda ketiga dari keluarga Koch mengangguk. Dan ketika dia melihat Charlie, matanya penuh dengan pelanggaran. Bab 1194. Orang yang disebut Tuan Wade ini berani membandingkan dirinya dengan dirinya sendiri. Siapa dia? Memikirkan hal ini, dia tidak repot-repot memerhatikan Charlie lagi. Dia berkumpul dengan Ishak, dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak menyangka Tuan Cameron juga ada di sini hari ini. Saya akan berkunjung ke Shangri-La besok." Ishak berkata dengan ringan. Tuan muda ketiga sangat sopan. "Saya ingin tahu, apa yang membuat tuan muda ketiga meluangkan waktu untuk datang ke Aurus Hill?" Tuan muda ketiga dari keluarga Koch melirik Jasmine dan berkata sambil tersenyum, "Adikku dan Nona Jasmine adalah teman sekelas di luar negeri saat itu. Saya datang ke Aurus Hill kali ini untuk membahas beberapa kerjasama dengan lelaki tua dari keluarga Moore. Saya awalnya berencana kembali dalam 2 hari. Tetapi saya mendengar hari ini adalah hari ulang tahun Nona Jasmine. Jadi saya datang lebih awal." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan kotak hadiah yang sangat halus dari sakunya. Setelah membukanya, kalung rubi mengkilap terungkap di dalamnya. Dia berkata kepada Jasmine, "Nona Jasmine, aku yang memilih sendiri kalung bertatahkan batu delima ini. Batu delima ini alami dari Afrika." Semua orang melihat ke dalam kotak, dan melihat kalung yang sangat indah di dalam kotak, bertatahkan batu delima sebening kristal yang hampir seukuran telur. Banyak orang yang hadir mengeluh tanpa sadar.
Setiap orang di sini jelas tahu bahwa rubi ini sangat berharga. Melihat semua orang dikejutkan oleh kalung rubi miliknya, tuan muda ketiga dari keluarga Koch tersenyum bangga dan berkata, Nona Jasmine juga harus tahu bahwa batu rubi adalah permata yang paling mahal. Harga di pasar internasional untuk 1 karat puluhan ribu dolar. Batu rubi murni seperti ini, 26 karat penuh. Saya pergi ke ahli perhiasan terbaik Tiffany & Co. untuk memeles permata ini dan merapikannya. Harga kalung ini lebih dari 20 juta dolar AS, dan saya harap Nona Jasmine akan menyukainya. Banyak orang iri. Bola mata mereka seakan mau keluar. Sulit percaya menerima hadiah 20 juta dolar di hari ulang tahun. Namun, Jasmine tampaknya tidak tertarik dengan kalung ini sama sekali. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Tuan muda ketiga, rantai ini terlalu mahal. Saya tidak bisa mengambilnya. Mengapa kamu tidak mau merasa tidak nyaman? Tuan muda ketiga dari keluarga Koch berkata sambil tersenyum. Ini tidak lebih dari sebuah kalung. Ini hadiah kecil dari kami. Saya berpikir kalung ini sangat cocok dengan kepribadian Nona Jasmine. Jadi saya belikan untuk Anda. Jadi Nona Jasmine tidak perlu berbasa-basi kepada saya. Terima saja. Jasmine menghindar dengan serius. Tuan muda, Anda terlalu sopan. Seperti kata pepatah. Tidak ada jasa yang tidak ada harga. Bagaimana saya bisa menerima hadiah yang begitu mahal dari Anda? Saya menerima maksud Anda dengan baik, tetapi saya tidak bisa menerima ini. Mohon bawa kembali kalung ini. Tuan muda ketiga dari keluarga Koch tiba-tiba memiliki ekspresi muram, dan bertanya kepadanya, Nona Mor, mengapa kamu sangat disungkan? Ini bukan hanya untuk ulang tahunmu, tetapi juga untuk dapat bekerja sama secara mendalam dengan keluarga Mor. Kamu tidak mau bertahan. Bagaimana kerja sama ini bisa berlanjut? Reben di samping buru-buru berkata, Jasmine, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana kamu bisa mengabaikan perhatian tuan muda ketiga keluarga Koch? Mengapa kamu tidak menginginkannya segera? Tyler, ayah Reben, mengangguk lagi dan lagi. Jasmine, coba lihat. Siapa yang bisa memberi hadiah semahal itu di hari ulang tahunmu? Tuan muda ketiga sangat murah hati. Jasmine berkata dengan keras kepala. Saya tahu bahwa tuan muda ketiga sangat bermurah hati, dan saya sangat berterima kasih. Tetapi saya benar-benar tidak dapat menerima hadiah yang begitu mahal. Tuan muda ketiga, mohon maafkan saya. Saya tidak ada komentar tentang Anda dan kalung ini. Mohon jangan salah paham. Pada saat ini, Tuan Mor juga keluar dan berkata, Tuan muda ketiga, hadiah Anda memang agak terlalu mahal. Jasmine malu menerimanya. Dan itu normal. Mohon maafkan saya. Tuan muda ketiga dari keluarga Koch mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Mor, apakah Anda dan Nona Jasmine memandang rendah saya dan keluarga Koch kami? Bab 1195. Tuan muda ketiga dari keluarga Koch tiba-tiba berkata untuk menyerang. Ini membuat Tuan Mor merasa cukup sulit. Dia tahu kekuatan keluarga Mor tidak sebanding dengan kekuatan keluarga Koch di Eastcliff. Jadi dia berhati-hati dan sopan. Tetapi kesopanan ini hanya karena basa-basi. Dia tidak benar-benar ingin mengambil kesempatan ini untuk memiliki hubungan dengan keluarga Koch. Bagaimanapun, lelaki tua itu telah melihat semuanya dan banyak pengalaman. Dia dapat melihat sekilas apa tujuan tuan muda ketiga dari keluarga Koch hadir di sini hari ini. Tidak peduli bagaimana keluarga Koch ingin bekerja sama dengan keluarga Mor, tuan muda ketiga dari keluarga Koch pasti menyukai cucunya, Jasmine. Jika ini terjadi di masa lalu, jika keluarga Koch benar-benar ingin menikahi Jasmine, dia akan sangat bersemangat. Tapi sekarang dia benar-benar tidak tertarik pada keluarga itu, karena di mata Tuan Mor, calon menantu terbaik bagi Jasmine adalah Tuan Wade, yang tidak menonjol. Jika Tuan Wade bisa menjadi menantunya, dia tidak akan mau mengubahnya bahkan jika dia dijadikan orang terkaya di dunia. Dan yang lebih langka lagi adalah cucunya juga terpesona oleh Tuan Wade. Jika bukan karena pil peremajaan Tuan Wade, dia khawatir dia sudah berada di ambang kematian sekarang. Bagaimana mungkin dia begitu sehat dan bugar seperti sekarang? Oleh karena itu, di mata Tuan Mor, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandingi Charlie. Karena apa yang bisa dibawa Charlie kepadanya adalah kehidupan yang berharga. Melihat ini,
Tyler di sebelahnya takut ayahnya akan menyinggung tuan muda keluarga Koch. Jadi dia buru-buru melangkah maju dan berkata, "Oh, saya sangat berterima kasih kepada Anda, Tuan Muda Kong. Hadiah ini sangat berharga. Saya pikir Jasmine juga pasti menyukainya. Tetapi kepribadian anak ini sangat berbeda. Tapi dia tidak pandai berbicara. Jadi saya, pamannya, akan mewakilinya untuk menerima hadiah. Saya juga berterima kasih kepada Tuan Koch atas namanya." Jasmine masih ingin berbicara, tetapi Tuan Moore mengedipkan mata. Lelaki tua itu berbisik di telinga, "Dengar, jangan menyinggung orang yang tersenyum. Kita terima dulu saat ini, dan kembalikan kepadanya secara pribadi setelah jamuan makan." Mendengar apa yang kakeknya katakan, Jasmine tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Tuan muda ketiga dari keluarga Koch, ditemani oleh Tyler dan Reben dan putranya, memasuki ruang perjamuan dan duduk. Tuan muda ketiga dari keluarga Koch meremehkan semua orang yang hadir. Dia hanya menyapa Ishak, "Tuan Chen, ayo duduk bersama." Ishak secara tidak sadar ingin melihat Charlie. Tapi dia ingat Charlie tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Dan Charlie memang tidak ingin terlalu banyak berkomunikasi secara terbuka di dalamnya. Saat Ishak hendak menolak ajakan tuan muda ketiga dari keluarga Koch, Tuan Moore berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, ayo duduk bersama." Ada 6 meja di ruang perjamuan, salah satunya untuk tamu kehormatan. Meja kehormatan ini ada 10 kursi. Sesuai namanya, kursi tamu adalah tempat tuan rumah menjamu tamu-tamu paling terhormat. Tuan Moore, bersama dengan Tyler, Reben dan Jasmine, duduk di kursi kehormatan. 6 kursi yang tersisa akan diberi dasar peringkat senioritas sesuai dengan kekuatan. Tyler dan Reben dan tentu saja mengundang tuan muda ketiga dari keluarga Koch ke tempat duduknya. Dan Tuan Moore mengundang Charlie duduk di meja ini juga. 4 kursi santai diberikan kepada Ishak, Doris Young, Travis Lane dan Graham. Meskipun kekuatan Zeke White sangat kaya, dia berada sedikit di bawah Graham. Jadi dia tidak bisa duduk di kursi meja utama. Aurora sangat ingin duduk bersama ayahnya di meja yang sama dengan Tuan Wade. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.